Shalom saudara, hari ini tanggal 3 November tahun 2020, saya Pendeta Edi Tupamahu menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara karena saya percaya hari-hari ini manusia butuh firman. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa firman Tuhan bersama-sama dengan kita. Dunia saat ini kalau saudara lihat sementara memberikan ketidakpastian terhadap kita. Di sana sini terjadi suatu persoalan, di sana sini terjadi suatu masalah. Dan oleh karena itu, kita harus berjalan bersama-sama dengan firman Tuhan supaya rancangan Tuhan tetap terjadi dan berlaku dalam hidup kita, yaitu rancangan damai sejahtera yang mendatangkan bagi kita masa depan yang penuh harapan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, dan kalau saudara punya Alkitab di rumah, saudara bisa buka. Kita akan lihat dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Buka Alkitab saudara dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, sebab jika atau apabila roh kebenaran itu datang dalam hidup kita, maka dia akan memimpin kita dalam semua kebenaran. Karena dia tidak berkata-kata melalui dirinya sendiri, tapi apa yang dia katakan kepada kita itu adalah apa yang dia dengarnya, dengan apa yang dia didengarkan, kemudian dia sampaikan kepada kita. Yang memberikan dia perintah, yang berbicara kepada dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Jadi roh kebenaran ini adalah Roh Kudus, Holy Spirit, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mempunyai kerinduan untuk bisa berbicara kepada kita. Sekali lagi saya katakan, Tuhan mempunyai kerinduan untuk bisa berbicara kepada saudara. Tapi apa yang terjadi? Biasanya kita tidak punya kemampuan untuk bisa mendengarkan suara Tuhan. Persoalannya di situ, kita tidak punya kemampuan untuk bisa mendengarkan suara Tuhan. Kenapa kita tidak punya kemampuan untuk bisa mendengarkan suaranya? Sedangkan dia punya kerinduan untuk berbicara kepada kita, saudara. Karena apa? Ini persoalan hati. Hati adalah bagian spiritual yang terpenting dalam kehidupan kita, saudara. Alkitab berkata, hati manusia ini bagaikan batu, saudara. Hati manusia ini keras. Yeremia pasal 17 ayat 9 dikatakan bahwa hati manusia itu licik. Sangat licik dari segala sesuatunya dan sudah keras bagaikan batu, saudara. Bapak Ibu Saudara, kenapa hati kita keras? Sulit sekali untuk kita bisa menerima urapan Roh Kudus. Karena saya percaya, saya tahu, karena kita masih hidup dalam manusia lama kita. Kita masih hidup dengan cara-cara hidup kita yang lama. Saudara, tahukah engkau ketika engkau hidup dengan manusia lamamu, dengan cara-cara hidup yang lamamu, itu berarti saudara masih hidup dalam dosa. Nah, ketika kita masih hidup dalam dosa, ini sangat berbahaya sekali karena Holy Spirit tidak akan pernah bisa menjamah kita, tidak akan pernah masuk dalam kehidupan kita. Alkitab berkata dalam Markus pasal 7, ini Tuhan Yesus yang berbicara sendiri dalam ayat yang ke-21, Tuhan Yesus katakan begini, dari hati kita, dari hati manusia, maka timbullah segala pikiran jahat, saudara. Dari hati manusia maka timbullah segala pikiran jahat. Nah, pikiran jahat ini selalu sudah terlalu lama dalam hidup kita dan sudah menjadi keras, sudah menjadi batu dalam hidup kita, sudah menimbulkan kubu-kubu pertahanan yang sulit sekali untuk kita benar-benar hancurkan. Kita butuh satu kekuatan yang luar biasa, saudara. Sekali lagi, dari hati kita maka timbul segala pikiran jahat dan itu mendatangkan dosa bagi kita. Alkitab berkata dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan ayat 2. Sebenarnya tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong kita. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan segala keluh kesah kita. Rintihan kita, minta tolong kita. Tapi yang membuat pemisah antara kita sama Tuhan kita karena kejahatan kita. Sehingga dia menyembunyikan mukanya dari kita itu karena dosa kita, saudara. Jadi ini yang membuat sehingga Roh Kudus tidak bisa masuk dalam hidup kita. Oleh karena itu kita butuh satu terobosan. Hidup ini adalah pilihan. Kita harus bisa mengambil suatu pilihan yang betul. Saudara, kita butuh firman setiap hari untuk menerangi hati kita, memberikan hati yang baru supaya kita bisa melangkah meninggalkan manusia lama kita. Alkitab berkata di dalam Yohanes pasal
8 ayat 31 dan ayat 32. Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Dia. Yesus katakan begini, "Kalau kau tetap tinggal dalam firman-Ku, kau akan menjadi murid-Ku, benar-benar menjadi murid-Ku, kau akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau." Alkitab berkata, jika engkau tetap tinggal dalam firman Tuhan itu bukan perkara 1 hari, 2 hari, 3 hari, tapi sepanjang hari kita harus ada firman dalam hidup kita. Dengan demikian, maka kita akan masuk dalam pemulihan, kita tinggalkan cara hidup yang lama karena kita punya keberanian untuk melakukan itu semua. Supaya kita mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, bukan merdeka yang biasa-biasa saja, seperti yang dikatakan dalam Galatia pasal 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau dikenakan lagi perhambaan. Ada orang Kristen, tipe orang Kristen ada dua, merdeka, biasa-biasa, dan sungguh-sungguh, saudara. Kalau biasa-biasa Anda masuk ke gereja, it's okay. Anda rajin ibadah, it's okay. Tapi ternyata Anda masih hidup dalam perhambaan, dan ini mendatangkan dosa bagi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita butuh firman, kebenaran yang selalu menguduskan kita, membuat kita menjadi orang yang luar biasa, punya keberanian untuk bisa meninggalkan manusia lama, sehingga saudara dan saya hidup di dalam kekudusan. Kalau ini yang terjadi, saudara, maka saya percaya tubuhmu menjadi bait suci Roh Kudus, dan lebih daripada itu engkau siap untuk mujizat-mujizat yang luar biasa, termasuk Dia akan berbicara kepada engkau sehingga engkau menjadi orang yang luar biasa. Ada nubuatan terjadi, engkau akan bisa membangun gereja-gereja Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan bisa dibangun melalui nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh Roh Kudus. Ingat, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Shalom.